dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, dan teman-teman jajaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas berkat anugerahnya kita pada saat hari ini bisa melaksanakan acara fasilitasi rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022. Walaupun saat ini kita masa-masa pandemik, tetapi Tuhan masih memberi kasih-Nya, anugerahnya bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan acara hari ini dengan keadaan sehat semua. Bapak, Ibu, kepada Ibu Dirjen, izinkan kami untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan acara ini. Pertama, kami laporkan Ibu Dirjen, sesuai dengan amanat dari Permendagri 86 maupun dari Permendagri 17 tahun 2021, sebenarnya memang DKI ini saat ini penyusunan acara fasilitasi RKPD Provinsi DKI, khususnya rancangan akhirnya pada saat ini, termasuklah terlambat. Kami harus akui, Ibu Dirjen. Tetapi tentu saja DKI punya alasan yang sangat kuat, Ibu Dirjen, kami laporkan, di mana pandemi COVID-19 yang begitu berdampak besar kepada teman-teman DKI, dan begitu juga terkait dengan Provinsi DKI yang mempunyai keotonomian yang berbeda dengan daerah lain. DKI mempunyai RKPD yang sangat berbeda dengan yang lain, karena di kabupaten kotanya di DKI adalah wilayah administrasi, bukan daerah otonom. Sehingga semua program kegiatan yang begitu besar dan kegiatan begitu besar membutuhkan memang agak waktu yang lebih lama dibandingkan provinsi lain. Kedua, kami laporkan kepada Ibu Dirjen bahwasanya DKI segala syarat-syarat yang diamanatkan oleh Permendagri 17 untuk melaksanakan fasilitasi RKPD sudah dipenuhi, Ibu Dirjen. Baik itu dari evaluasi, pengisian program, bahkan sampai APIP semua sudah dipenuhi oleh Provinsi DKI. Oleh karena itu dari sisi legalnya DKI sudah sangat layak kita untuk hari ini melakukan fasilitasi rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022. Selanjutnya kami laporkan kepada Ibu Dirjen, peserta hari ini dihadiri oleh selain dari Dirjen Bangda, dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, dan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Dan tentu saja dari jajaran pemerintahan Provinsi DKI. Tadi Pak Kaban menginformasikan ada 35 perangkat daerah. Demikian, Ibu Dirjen. Dan selanjutnya, Ibu Dirjen, pada kesempatan ini kami mohon sekali perkenan Ibu Dirjen untuk memberikan arahan dan sekaligus juga berkenan untuk membuka acara fasilitasi rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022. Demikian permohonan laporan kami kepada Ibu Dirjen. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Dirjen untuk segera berkenan membuka acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kaban, saya tes suara dulu. Apakah suara saya terdengar? Cukup jelas, Bu. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita bisa bertemu dalam keterbatasan tetapi tanpa mengurangi hikmah dari pertemuan ini. Pak Kaban, saya menyampaikan apresiasi, saya yakin bahwa ini adalah perjuangan Pak Kaban dan teman-teman tim untuk bisa menyelesaikan rancangan akhir RKPD 2022 DKI Jakarta. Sebuah proses panjang saya yakin ya, dan dengan keterbatasan kita di masa pandemi ini tentu tidak mudah. Saya harus akui bahwa selain DKI masih ada juga 2-3 daerah yang terlambat, tetapi intinya sebetulnya kita bukan yang ini bicara soal mentolerir keterlambatan, tapi kita mungkin bicara soal bagaimana mekanisme dan substansi yang akan kita bicarakan di dalam RKPD tersebut. Di dalam Permendagri nomor 17 tahun 2021, sebetulnya memang kalau kita bicara RKPD, time limitnya adalah 30 Juni 2021 ya. Saya sendiri izin Pak Kaban, baru pulang dari Jambi, dan Jambi sebetulnya ya mirip-mirip dengan DKI, tetapi alhamdulillah tepat waktu gitu, tanggal 1
Juli kemarin saya tanda tangani sebelum saya kembali ke Jakarta, alhamdulillah. Tapi intinya bahwa kita secara substansi, apalagi DKI Jakarta yang merupakan tahun terakhir dari Pak Gubernur, ini menjadi momen yang penting. Pak Kepala Bapeda dan teman-teman yang mendukung, Kepala OPD tentunya bisa bersatu padu ya, mendukung visi dan misi Pak Gubernur yang harus mencapai tujuan daripada RPJMD-nya pada tahun terakhir RKPD ini. Saya mohon izin, mohon maaf lupa menyapa juga teman-teman, ada Pak Kepala Bapeda dan Kepala UPD seprovinsi DKI yang cukup banyak ya, ada 35 ya Pak Kaban ya. Ada 35 ya Pak Kaban. Sementara yang datang sampai segitu, Bu. Ya, kemudian juga para pejabat yang mewakili, kemudian dalam negeri ada OSDA, Keuangan Daerah, dan juga Inspektorat Jenderal, karena kita tadi baru rapat terkait dengan dekonsentrasi dan dekonsentrasi dan DAK. Yang saya tadi mempermasalahkan karena DKI tidak dapat dana dekoni, saya bilang gitu. Oke, nah kemudian saya akan masuk kepada tugas kami untuk memfasilitasi RKPD 2022 Provinsi DKI Jakarta. Secara jadwal, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bob, sudahlah kita abaikan itu, mari kita menuju ke depan, paling lambat dalam waktu dekat ini, dalam kesempatan pertama, Pak Kaban dan teman-teman bisa menyelesaikan. Jadi ini tugas fasilitasi kami untuk DKI Jakarta, semoga walaupun sedikit terlambat, tetapi kualitas tetap terjaga. Saya ingin mengingatkan saja Pak Kepala Badan bahwa ada surat KPK yang ditandatangani oleh Pak Ketua, Pak Pimpinan Kepala KPK, Pak Bahuri. Di situ sebetulnya salah satu usulnya, usulan dalam proses perencanaan lewat rekening Bapak dulu ya. Melalui Musrenbang dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran hasil reses disampaikan sebelum RKPD ditetapkan yang mengacu pada RPJMD. Artinya apa? Di semua daerah kita kadang-kadang kesulitan menghadapi ini, ya. Tetapi memang pada saat itu Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan supaya tugas Pak Kaban dan Kepala OPD tidak berat, maka mintalah dipayungi dengan surat KPK ini supaya si yang terhormat para dewan ini tidak kemudian memasukkan setelah RKPD. Kira-kira gitu. Jadi kita mempertahankan ini supaya teman-teman di Bapeda merasa terlindungi, gitu ya. Harus masuknya sebelum RKPD. Nah, tetapi tadi kami sayangkan bahwa inputting data itu pada saat awal itu Pak Kaban tidak melakukannya, gitu. Nah, kalau ini terjadi, saya tidak berharap seperti waktu mungkin ya ada peristiwa dulu apa namanya Pak UPS gitu ya. Jangan sampai nanti kemudian terulang kembali. Ini harus segera dilakukan supaya ada bukti siapa yang memasukkan, tanggal berapa, apa yang dimasukkan, dan seterusnya. Itu kemudian menjadi penjaga Pak Kepala Badan dan teman-teman OPD. Ya, ini satu instrumen yang menurut saya cukup mewarnai dokrenda itu untuk para pejabat, kepala Bapeda dan seterusnya menjadi terjaga berdasarkan surat dari KPK ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan bahwa DKI Jakarta ini mohon izin belum melakukan inputting SPD per 7 Juli itu masih blank. Nah, saya berharap kalau Pak Kaban berkenan nih, saya kira belum terlambat. Ada juga teman-teman yang lain seperti Rio misalnya. Rio itu di tahapan awal Ranwal tidak memasukkan, tapi di RKPD dia memasukkan. Yang kuning-kuning itu masuk, Pak. Ya. Nah, yang putih ini tidak. Nah, DKI Jakarta dari awal sampai sekarang ini tidak masuk inputnya, ya. Lanjut. Nah, penekanan penyusunan RKPD DKI
itu ada 3 untuk 2022. Yang pertama adalah pencapaian visi misi gubernur dan wakil gubernur, karena tadi disinggung tahun 2022 ini merupakan tahun rencana akhir RPJMD Provinsi DKI, karena periode Pak Anies dan pasangannya 2017 sampai 2022. Ya. Kemudian yang kedua, penanggulangan pandemi COVID menjadi prioritas. Kita masih ingat dulu pada saat Musrenbang untuk 2021, ada 2 skenario, dalam hal COVID masih ada bagaimana, dalam hal COVID sudah tidak ada bagaimana. Ternyata masih ada. Jadi sekarang ditagih nih penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai satu permasalahan yang global ini. DKI Jakarta luar biasa ekstra kerja kerasnya. Kemudian menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI sebagai ibu kota negara berjalan dengan baik. Jadi ada garansi itu. Nah, visi-misinya apa? Nah, monggo saja Pak, karena ini ada di tahun terakhir, program prioritasnya kan sebetulnya kalau kita bicara 2017 dibagi 5, ini adalah ending proses dari 5 tahun tadi. Yang tertunda itu bisa nggak Mas di tahun terakhir di 2022? Termasuk pencapaian IGU dan IKD-nya. Selain itu juga karena Bapak Presiden selalu mengatakan kita selain menangani COVID pasti yang terdepan juga melakukan PEN, pemulihan ekonomi nasional dari sisi DKI Jakarta bagaimana. Saya melihat saja capek bagaimana Pak Anies Baswedan dengan seluruh perangkatnya menangani ini, kemudian di sisi lain juga harus memulihkan ekonomi. Yang menghitung pertumbuhan turun dan seterusnya, terkontraksi habis-habisan itu adalah Pak Kepala Bapeda. Kami memahami itu, tapi tidak boleh berhenti. Jadi penanganan COVID harus berjalan dan PEN juga harus berjalan. Kedepankan penanganan kesehatan. Makanya kemudian buka tutup termasuk dengan yang sekarang kita alami, yaitu PPKM darurat. Ya. Jaring pengaman sosial saya kira menjadi penyeimbang Pak Kepala Badan. Supaya kita tidak kosong. Kalau misalnya beberapa media juga mengekspos masyarakat yang hanya itulah penghasilan mereka ketika dia tidak boleh ini itu, maka dari mana dia akan berpendapatan. Karena itu maka Pak Presiden dan juga para menteri juga mengatakan mohonlah bansos dikeluarkan dengan segera. Demikian juga untuk desain kita di 2022 harus mengantisipasi itu. Karena kelihatannya kita juga memang COVID ini menurut ramalan dari para ahli, kelihatannya tahun depan masih akan ada, tetapi kita sudah terbiasa dengan itu. Kemudian dari aspek keamanan, barangkali kita juga bisa bekerja sama dengan TNI Polri, ketertiban, kita punya Satpol PP, stabilitas, ya saya kira sama dengan keamanan tadi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi yang disampaikan oleh Pak Bob, ada jaminan Bu Dirjen bahwa 6 syarat itu sudah terpenuhi, yaitu ada surat permohonan fasilitasi, walaupun ada revisi, kemudian rancangan akhir, berita acara kesepakatan Musrenbang, hasil pengendalian dan evaluasi perutusan kebijakan, kemudian daftar isian fasilitasi RKPD dan hasil review aktif. Dan ini semua sudah terlampaui, alhamdulillah, sehingga pada siang hari ini kita bisa lakukan fasilitasi untuk rangkir RKPD DKI Jakarta 2022. Nah, tujuan dan keluaran fasilitasi RKPD ini ada di dalam 4 form. Yang form pertama adalah menjaga konsistensi kinerja dan target program dalam rencana kerja pemerintah daerah 2022 dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Seperti tadi kami aturkan Pak Kabar, karena ini merupakan tahun terakhir, siapa tahu tahun-tahun sebelumnya masih ada yang menjadi PR, barangkali bisa dituntaskan di 2022. Kemudian form yang kedua, melihat karakteristik perencanaan dari rekapitulasi jumlah program atau kegiatan, subkegiatan, dan pagu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Form ketiga, yaitu untuk melihat dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan pusat pemerintahan daerah. Karena DKI Jakarta bersifat khusus, 32 plus gitu ya. Dukungan output kegiatan terhadap pencapaian
KAMS program. Kemudian yang form keempat, memastikan dukungan program dan kegiatan RKPD 2022 terhadap prioritas nasional. Dalam hal ini jika ada program prioritas nasional sesuai dengan RKP 2022. Nah, hasil daripada fasilitasi ini keluarannya adalah hasil fasilitasi Ranperda ini surat dari Direktur Jenderal atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai rekomendasi penyempurnaan rankir RKPD 2022 nantinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD DKI 2022, yang pertama, mohon untuk dilihat betul, jangan sampai ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, RKPD tahun terakhir mengungkap fakta hasil evaluasi pencapaian visi dan misi, janji-janji Bapak Gubernur dan pasangannya tentunya, ya, sehingga sangat mungkin capaiannya tidak sesuai dengan asumsi yang dirancang pada saat dulu 5 tahun. Nah, ini yang di-adjust kalau bisa dimasukkan di tahun terakhir ini. Kemudian mengacu pada RPJMD yang berlaku, jadi kalau tidak ada perubahan, maka yang itu juga masih perlu diperkuat dan dipertegas dengan pengendalian dan evaluasi RPJMD yang dijalankan. Kemudian RKPD, RPJMD DKI perlu segera terintegrasi dengan SIPD karena tadi kami lihat memang masih kosong, agar dapat terhubung dengan aspek penganggaran, pengendalian, evaluasi, pengawasan, dan pelaporannya secara nasional. Dan kemudian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mengikuti ketentuan peraturan teknis kementerian lembaga. Jadi ada beberapa standar pelayanan minimal yang barangkali perlu dilihat lagi. Ada 6 SPM, apakah kita sudah masuk atau belum. Mohon juga memperhatikan bagaimana kapasitas fiskal kita di tahun 2022 nanti untuk mengawal beberapa perencanaan anggaran yang bersifat earmark, misalnya yang sudah ada peraturan perundang-undangnya seperti DKI. Kalau saya lihat untuk pendidikan kesehatan selalu lebih dari target, alhamdulillah. Mungkin infrastruktur agak sedikit bergoyang gitu ya, dan beberapa hal terkait dengan suksesnya visi dan misi Bapak Gubernur pada tahun terakhir dari RPJMD. Saya kira itu Bapak Kepala Bapeda yang bisa saya sampaikan, dan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara fasilitasi pada siang hari ini untuk rankir RKPD 2022 DKI Jakarta saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen atas perkenannya memberikan arahan dan juga berkenan untuk membuka acara fasilitasi rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022. Selanjutnya, sebelum kita memulai diskusi teknis, mungkin alangkah baiknya jika Pak Kepala Bapeda berkenan menyampaikan secara ringkas atas gambaran dari RKPD, rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022 sebagai bahan nantinya kita akan berikan masukan bersama-sama dari semua teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Oleh karena itu, kesempatan ini kami serahkan kepada Pak Kaban untuk menyampaikan secara ringkas gambaran rancangan akhir RKPD DKI. Kami persilakan kepada Pak Kaban. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dirjen Bangda, Ibu Hari Nur Cahya. Yang saya hormati Bapak Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi, Bapak Nyoto Suwitnyo. Yang saya hormati dari Inspektorat Mendagri, dari Dirjen Keuangan Daerah, dari Dirjen Otonomi Daerah, Pak Bob, dan rekan-rekan kami dari OPD yang hadir dalam kegiatan fasilitasi ranhir RKPD tahun 2022.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Dirjen bisa hadir, berkenan hadir dalam pertemuan hari ini dan membuka acara ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih selama ini Kemendagri telah memfasilitasi DKI dan penyusunan RKPD dengan baik. Saya berharap sampai di tahap berikutnya kita selalu jalin komunikasi dan kolaborasi untuk dalam pembangunan DKI lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya untuk tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dirjen bahwa memang betul untuk DKI ini kami kemarin memang memetakan keseluruhan terkait dengan RKPD dan kaitannya juga melihat filling the gap dengan RPJMD yang akan berakhir di tahun 2022. Dan kami ketika melakukan penyusunan untuk RKPD ini mengacu juga pada tema pembangunan nasional, next slide, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kalau di Jakarta temanya adalah peningkatan perekonomian masyarakat berbasis kota berketahanan. Tadi kami juga menyadari bahwa di tahun 2022 nanti kita prinsipnya juga kita optimis namun tetap berbasis pada kota berketahanan dengan melihat kondisi-kondisi saat ini untuk dilakukan pemulihan perekonomian dan mengutamakan keselamatan masyarakat terkait dengan pengendalian COVID-19 yang kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan nanti di tahun 2022 nanti. Dan prinsipnya sekali lagi kami juga mengikuti pada visi yakni menjadikan Jakarta kota maju, lestari, berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberagaman, keadilan, dan kesejahteraan bagi semuanya. Next slide. Dalam mewujudkan tersebut, kami mendasari pada beberapa proyeksi makroekonomi di Jakarta di tahun 2022 mendatang. Kami masih optimis di tahun 2022 nanti, ini angka-angka pertumbuhan ekonomi, kami juga sudah lakukan komunikasi dengan Bappenas waktu itu, dengan target-target dari nasional yang diturunkan pada level provinsi di DKI Jakarta. Mengingat DKI adalah 18% yang mensupport pada pertumbuhan nasional, maka DKI juga diminta supaya pertumbuhan ekonominya untuk tetap mempertahankan cukup tinggi sehingga bisa turut mendorong perekonomian nasional. Demikian pula dari sisi inflasi. Inflasi juga di tahun 2022 kisarannya 3+-1%. Kemudian tingkat pengangguran sama, tingkat pengangguran di tahun 2022 itu mencapai, kita perkirakan 9,5%. Memang diskusi waktu dengan Bappenas kami perkirakan agak lebih tinggi daripada 9,5, namun kita sepakat bahwa untuk mendorong perekonomian nasional ini juga kita perlu untuk mencapai target-target nasional, sehingga kita sepakati waktu itu angkanya dan berdasarkan hasil analisis kami juga angka ini 9,5 insya Allah bisa terpenuhi di tahun depan. Dan di kemiskinan demikian pula, kemiskinan diharapkan menurun dibanding tahun 2021 ini. Sehingga angka-angka proyeksi makroekonomi di Jakarta untuk tahun 2022, kami walaupun kondisi saat ini tengah mengalami COVID-19, namun optimis untuk tetap mendukung terhadap program-program nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Selanjutnya, kalau kita lihat prioritas-prioritas pembangunan Jakarta tahun 2022, ada beberapa isu strategis terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan. Ini juga targetkan untuk memenuhi sasaran dari RPJMD di tahun 2022 nanti, di mana IPM-nya untuk mencapai 81,6. Ada beberapa fokus pembangunan yang antara lain reformasi sistem kesehatan,
kemudian itu diturunkan dalam beberapa kegiatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian untuk ketimpangan ekonomi dan peluasan kesempatan kerja, juga kami memiliki target-target, yakni pertumbuhan ekonomi 5,8, tingkat pengangguran terbuka 9,5, Gini rasio 0,39, dan tingkat kemiskinan 3,45 sampai 3,9. Upaya-upaya yang tengah direncanakan untuk tahun 2022 antara lain melalui penguatan UMKM, penguatan industri pariwisata, investasi, reformasi di sistem perlindungan sosial, juga terkait dengan penguatan ketahanan pangan. Kita juga rencanakan di tahun 2022 terkait dengan ketahanan pangan, antara lain mulai putih urban farming, stabilitas harga pangan, sampai keamanan pangan. Kemudian yang tak kalah penting dari sisi penanganan untuk ketahanan, ini juga kami masih tetap memprioritaskan isu strategis terkait bagaimana mengantisipasi banjir, rop, dan genangan, di mana kita ingin mencapai sasaran untuk RPJMD di tahun 2022, ini indeks risiko bencana 66,33. Beberapa kegiatan itu yang tetap kita pertahankan untuk terkait banjir. Sedangkan yang lain, izin Bu Dirjen, kami juga lampirkan dalam terkait RKPD ini, terkait daftar-daftar isian fasilitas RKPD, yang ada forum 1 sampai forum 4 yang sudah kami lengkapi dan kami kirim ke Kemendagri. Kiranya nanti kami dapat masukan dari Kemendagri dan kiranya mohon arahan terkait dengan rancangan RKPD ini yang selanjutnya akan kami siapkan untuk menjadi perkada. Mungkin demikian sekilas dari apa yang kami sampaikan. Ucapkan terima kasih banyak Bu Dirjen atas kehadiran Ibu dan tim dari Kemendagri untuk bisa memberikan fasilitas terhadap RKPD yang dari Provinsi DKI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bob, boleh dong nyala sedikit, Pak Bob? Silakan Bu, silakan Bu. Aduh, Pak Kepala Bapeda, saya ngelihat RKPD-nya optimis banget ya. Alhamdulillah. Rasanya senang. Mudah-mudahan kita berdoa supaya ini bisa terjadi. Amin. Dan bisa mendongkrak juga. Karena kalau Jakarta ini kan benchmark-nya Indonesia gitu ya. Jadi kalau Jakarta begini, insya Allah Pak, karena saya juga di Jakarta, mudah-mudahan ini bisa mengatrol juga di pen-nya negara kita ya, menjadi acuan juga bagi teman-teman untuk selalu optimis seperti DKI Jakarta. Pak Kepala Badan, saya terima kasih sekali, sukses selalu dan sehat terus. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirjen. Baik, terima kasih Pak Kaban. Izin Bu Dirjen, kami izin memulai secara pembahasan teknis Bu. Silakan Pak Bob, saya lihat ya. Terima kasih. Siap Bu, siap. Baik Pak Kaban, izinkan kami dari Bangda untuk memberikan masukan-masukan terhadap rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022. Mungkin kami laporkan dulu kepada Pak Kaban, sesuai dengan informasi tadi di awal. Di sini hadir teman-teman Inspektorat Jenderal, teman-teman ODA maupun teman-teman Kuda, dan terakhir tentu saja teman-teman dari Dijen Bangda, Bina Bangda. Nanti Dijen Bina Bangda kita bagi dua kelompok, satu dari Direktorat PIPD khusus untuk kaitan dengan kaidah-kaidah perencanaan. Nanti satu lagi dari SUPD 1 sampai dengan 4 kaitan dengan substansi program kegiatan subkegiatan yang Bapak masukkan dalam rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022. Kira-kira demikian Pak, nanti masukan kami masing-masing. Nanti karena kita tahu ya ini sudah jam 2 kurang, mungkin nanti Bapak bisa sekaligus aja meresponnya di akhir nanti. Izinkan kami dulu memasukkan dan mohon nanti masukan-masukan kami bisa dicatat, dipertimbangkan untuk menjadi bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Provinsi DKI tahun 2022. Baik Pak, kami laporkan Pak Kaban, mungkin pertama kami dari PIPD dulu Pak ya. Dari saya, mewakil dari PIPD, ingin melihat masukan-masukan yang harus kami sampaikan. Pertama, kami laporkan kepada Pak Kaban, seperti yang disampaikan Pak Kaban,
DKI tahun RKPD tahun 2022 adalah tahun akhir RPJMD DKI tahun 2017-2022. Oleh karena itu, bila kita kaitkan dengan rencana DKI untuk melakukan revisi RPJMD yang sudah kami fasilitasi di awal Januari, ini menjadi catatan kita bersama bahwasanya mungkin kalau dengan sekarang kita sudah melakukan fasilitasi RKPD, maka mungkin RPJMD DKI sudah kita tidak pertimbangkan lagi untuk melakukan revisinya lagi. Karena memang mempertimbangkan efektivitas revisi RPJMD sudah kita mungkin sudah tidak layak lagi untuk kita pertimbangkan karena memang RKPD akhirnya juga sudah ada, kira-kira demikian. Dan ini juga sudah kami diskusikan tadi internal tadi pagi dengan pimpinan, karena memang hari ini adalah fasilitasi RKPD DKI dan sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan revisi RPJMD. Di sisi lain, DKI juga harus memproses tahap selanjutnya yaitu tahap ke KUA PPAS sebelum kita pembahasan RAPBD-nya nantinya. Maka tadi kami juga sudah rapat internal, kami mempertimbangkan, memutuskan tadi ini adalah dokumen terakhir RKPD, dokumen akhir periodisasi RPJMD DKI. Itu yang akan kami fasilitasi. Selain nanti RKPD perubahan tahun 2021. Kira-kira demikian laporan kami kepada Pak Kaban. Supaya ini kami informasikan dan ini menjadi pemahaman kita bersama. Jikalau ada hal-hal non teknis hal-hal teknis lain yang perlu kita bicarakan, nanti kita bicarakan di lain waktu, kita mungkin bisa melalui surat atau bagaimana. Tapi secara internal tadi kami sudah rapat, kami sudah memutuskan demikian. Mohon nanti apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi pertimbangan Pak Kaban dan jajaran pemerintahan Provinsi DKI. Terkait dengan substansi RKPD, kami laporkan kepada Pak Kaban, mungkin sedikit aja masukan-masukan. Pertama, terkait dengan dasar hukum nanti di rancangan RKPD, kami sudah lihat rancangan RKPD-nya, mohon nanti disempurnakan, ada beberapa materi yang harus disempurnakan di rancangan dasar hukumnya. Nanti secara resmi akan kami kirim dalam bentuk surat Pak Kaban. Nanti secara resmi ada berbagai peraturan semestinya dipertimbangkan untuk menjadi dasar dari RKPD ini. Kedua, kami laporkan kepada Pak Kaban, kalau boleh dalam penyempurnaan rancangan akhir RKPD DKI tahun 2022 terkait dengan data dan informasi, mohon sekali data informasi ini ada kaitan dengan evaluasi untuk program kegiatan di tahun 2020. Setidaknya evaluasi capaian-capaian program kegiatan di tahun 2020. Yang kami lihat di dokumen ini masih hanya sekedar program-program prioritasnya Pak Gubernur, sedangkan level kegiatan itu tidak ada, sedangkan program-program yang bukan prioritas juga tidak ada, mohon nanti disempurnakan. Selanjutnya nanti kaitan dengan keuangan, Pak, kaitan dengan rancangan keuangan yang ada tercantum pada RKPD, kami hanya mengingatkan kepada DKI untuk lebih hati-hati, lebih arif, lebih bijaksana terkait dengan pemanfaatan anggaran yang ada, termasuk kaitan dengan kita untuk penanggulangan kaitan COVID-19. Mungkin kita lihat ada kaitan dengan hibah yang besarannya kurang lebih mungkin 3 triliun tadi ya, 3 triliun atau berapa tadi saya lupa lihat anggarannya. Termasuk juga kaitan dengan belanja tidak terduga 2 triliun dan sebagainya. Rinciannya kita tidak dapat di sini, kita nggak mendapatkan karena memang itu nanti lebih rinci nanti pada pembahasan RAPBD. Tetapi kami punya kewajiban mengingatkan agar semua kaitan dengan anggaran-anggaran ini betul-betul diperuntukkan kepada tepat sasaran, ada kehati-hatian, ada kewajaran dan sebagainya. Ini yang perlu kami ingatkan. Ada yang perlu Bapak konsultasikan juga dengan teman-teman Keuda, mungkin ada prinsip-prinsip keuangan yang harus dipertimbangkan, termasuk kaitan dengan BANQ ke daerah sebelah dan sebagainya.
kami mohon sekali kaidah-kaidah perencanaan anggaran juga dipertimbangkan sedemikian rupa. Ada rasionalitas kita yang kami harapkan itu diperhatikan sekali, Pak. Kaitan dengan yang kaitan dengan angka-angka yang dimasukkan, kami sudah lihat juga. Kami posisi hanya menyarankan seperti tadi, khususnya kaitan dengan hibah, bansos maupun kaitan dengan BanQ untuk lebih hati-hati. Itu saja poin kami, dan kami sarankan untuk berkoordinasi dengan teman-teman Keudah. Kaitan dengan termasuk Bapak Ibu sekalian, karena banyaknya isu-isu terkait dengan DKI, kaitan dengan keuangan, kami juga mohon sekali diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lah. Isu-isu yang terakhir kita sama-sama dengar terkait dengan keuangan di DKI, itu mohon sekali diperhatikan agar tidak menebar jadi sumber isu yang sebenarnya tidak bisa tidak jelas isunya itu dari mana asalnya. Itu saja yang kami harapkan untuk diperhatikan Provinsi DKI terkait dengan penggunaan anggaran. Kaitan dengan program kegiatan yang ada di bab 6, mohon sekali itu kami mohon sarankan cukup program kegiatan tahun 2022 tanpa perlu sampai program kegiatan 2018 sampai 2021 dicantumkan, karena ini RKPD 2022. Jadi saran kami program kegiatan direncanakan tahun 2022 lah yang dicantumkan di bab 6 itu. Kaitan dengan indikator makro yang direncanakan di RKPD tahun 2022, kami memberikan apresiasi kepada DKI, Provinsi DKI, yang begitu optimis, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dirjen. Hanya saja, di luar capaian indikator makro, ada indikator janji-janji politik yang Pak Gubernur sampaikan di RPJMD, itu kan dijelaskan selama 5 tahun di RPJMD itu dijelaskan di bab 6 RPJMD, program kegiatan, program-programnya apa saja yang di RPJMD. Kami lihat data yang ditampilkan di RKPD ini di tahun 2022, program-programnya Pak Gubernur itu posisinya semua optimis di level program. Di level program semua optimis. Jadi ini menjadi bahan juga nanti kalau boleh saran kami, karena kita tidak melakukan revisi RPJMD, saran kami mohon diperkuat di pengendalian evaluasinya. Karena nanti ada kesenjangan mungkin antara apa yang dijanjikan di RPJMD dengan nanti di realisasi akhir, itu bisa kita bisa justifikasi, sampaikan oleh Ibu Dirjen tadi, ada mungkin kesenjangan-kesenjangan, tadi kita perkuat di pengendalian evaluasi. Hanya saja yang sedikit menjadi tanda tanya di kami di tahun, khusus untuk RKPD tahun 2022, seakan-akan kalau dari lihat target-target program prioritas pencapaian program prioritas DKI tahun 2022, seakan-akan tidak ada masalah selama COVID-19 2020 maupun 2021. Semua tercapai semua. Ini menjadi tanda tanya kami, apakah benar semua tercapai, tetapi itu semua kami kembalikan kepada DKI yang melakukan pengendalian evaluasi internal. Karena dari data semua ini semua konsisten. Jikalau ini sebenarnya semua konsisten dari 2018 sampai 2022, dan nanti kita lihat nanti di level sasaran RPJMD DKI dikaitan dengan IKU, mudah-mudahan itu benar-benar semua tercapai. Itu yang kami ingatkan, karena DKI, RKPD DKI tahun 2022 itu adalah tahun terakhir. Jadi kami hanya berdasarkan data yang DKI serahkan kepada kami beranggapan DKI semua on the track semua ini dari data yang kami terima. Jadi mohon sekali itu benar-benar apakah ini benar adanya, kami kembalikan kepada DKI. Terkait dengan indikator kinerja urusan yang sudah kami tampilkan di Permendagri 17, mohon sekali ini dipertimbangkan menjadi untuk digunakan, karena kami lihat di rancangan akhir ini apa yang ada di Permendagri 17 itu belum dimanfaatkan dalam kinerja urusan. Mohon sekali dipertimbangkan menjadi indikator dimasukkan dalam RKPD DKI. Saya rasa sementara waktu demikian. Kalau kaitan dengan kegiatan yang ada di DKI di tahun 2022
ada 172 program, ada 313 kegiatan, ada 859 subkegiatan dengan pagu anggaran 72 triliun dan sebagainya. Kami anggap ini sudah nggak ada masalah sesuai dengan Permendagri 90 maupun Kemendagri 050. Masalah nomenklatur kami anggap tidak ada masalah. Ucapan terima kasih. Dan nanti kaitan dengan ada form 4 yang telah diserahkan oleh DKI kepada kami, mohon nanti dicek kembali karena kami lihat ada program-program yang diklaim sebagai mendukung prioritas nasional, tetapi sebenarnya itu kelihatannya kurang pas untuk kita klaim sebagai mendukung prioritas nasional. Contoh, program-program sekretaris dinas, itu kami lihat itu tidaklah layak kita klaim sebagai program pencapaian prioritas karena itu adalah kegiatan rutin, kira-kira demikian. Kira-kira demikian Pak Kaban, sekedar kami laporkan hasil pengamatan kami bersama di tim kami, tim evaluasi secara kaidah-kaidah perencanaan yang sudah kami lihat selama beberapa hari ini dan kami sampaikan pada forum ini, yang nantinya akan kami kirim secara resmi dalam bentuk surat kepada DKI untuk nanti dipertimbangkan dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir provinsi RKPD DKI tahun 2022. Demikian kami dari Direktorat PPD, mohon nanti dipertimbangkan. Selanjutnya kami akan mungkin kepada teman Inspektorat Jenderal karena SUPD banyak sekali. Teman-teman Inspektorat Jenderal, berkenan memberi masukan? Kelihatannya tidak, belum ya. Teman-teman Keuda berkenan memberikan masukan? Belum juga. Teman-teman Oda, apakah berkenan memberikan masukan? Belum juga. Oke. Kalau teman-teman Keuda, Inspektorat Jenderal dan Oda belum memberi masukan, mungkin kami akan kembalikan dulu kepada teman-teman SUPD 1 sampai dengan 4. Baik, teman-teman SUPD, tadi kami dari PPD sudah menyampaikan masukan-masukan kepada DKI dalam rangka penyempurnaan lihat dari sisi kaidah-kaidah perencanaan yang semestinya dipergunakan oleh seluruh daerah otonom di Indonesia termasuk Provinsi DKI. Selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman SUPD 1 dan 4 jikalau ingin memberikan masukan terhadap rancangan akhir RKPD DKI khususnya terkait dengan perurusan nanti program kegiatan dan subkegiatan. Kami persilahkan kepada teman-teman SUPD 1 sampai 4. Monggo, silakan teman-teman SUPD 1 sampai 4 dari mana yang mau memberikan masukan. Silakan. Silakan teman-teman SUPD 1 sampai 4. Raise hand atau gimana ya? Raise hand silakan teman-teman. Teman-teman SUPD? Apakah teman-teman SUPD tidak ada memberi masukan? Mohon izin Pak Bob, kalau nggak ada saya boleh. Saya Uswa Ya, Pak. silakan aja Pak. Dari Subdit Perhubungan SUPD 2. Terima kasih Pak Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja Pak Bob, kami sudah mempelajari yang format 3 yang sudah disusun oleh Pemda DKI. Dari kolom indikator kinerjanya sepertinya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita bahas saat Rakortek Bank Pak. Namun dari penelaahan kami sepertinya perlu ada distrukturkan kembali Pak untuk jadi indikator kinerja mana yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tidak semua indikator itu masuk ke dalam
karena saya lihat semua kegiatan yang terkait dengan kecelakaan, misalnya kecelakaan angkutan gitu, semua masuk indikator konektivitas, masuk ke kinerja pelayanan dan keselamatan. Mungkin dipilih saja mana yang betul-betul terkait dengan indikator yang ada di yang hasil pembahasan kita saat Rakortek Bank. Mungkin itu saja Pak. Nanti kemudian satu lagi terkait dengan pelabuhan pengumpan regional, ini ada di kegiatan 3645. Kami perlu konfirmasi karena pemerintah DKI Jakarta itu merupakan salah satu provinsi yang menjadi pilot project untuk penyerahan P3D pelabuhan pengumpan regional dari Kemenhub kepada pemerintah provinsi. Apakah yang akan dilakukan pembangunan itu termasuk pelabuhan yang akan diserahkan P3D-nya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Mungkin itu saja Pak, nanti secara detail kami akan sampaikan secara tertulis. Terima kasih Pak Bob. Baik, terima kasih Mbak. Nanti mohon sampaikan tertulis kepada kami biar nanti kita rangkum, kita serahkan kepada pimpinan untuk dipertimbangkan menjadi bagian dari surat Ibu Dirjen kepada DKI. Silakan kalau ada teman-teman SUPD lain mau memberikan masukan. Pak Bob, izin Pak Bob. Dari Silakan Mbak Subdit Ines. Kesehatan. Ya, baik. Mungkin dari kami dari Subdit Kesehatan ada beberapa catatan yang hasil dari kami cermati dari format ketiga. Beberapa di sini kami melihat kami belum bisa membandingkan kesesuaian antara dukungan program dan kegiatan subkegiatan dalam format ketiga tersebut terhadap 4 kinerja urusan dan 13 indikator kinerja urusan bidang kesehatan yang telah disepakati dalam pembahasan Rakortek Renbang 2021. Walaupun di sini Provinsi DKI Jakarta kami lihat sudah mengakomodir juga beberapa indikator, banyak indikator kinerja yang memang mendukung prioritas nasional. Namun untuk kinerja urusan yang dibahas dalam Rakortek Renbang, kami melihat masih banyak yang belum terakomodir. Mungkin dalam subkegiatannya dia muncul, namun di indikator kinerja, di kolom indikator kinerja urusannya tidak muncul seperti terkait dengan SPM bencana dan KLB. Di sini dalam kolom indikator kinerja urusan belum muncul, namun di dalam subkegiatan dia ada. Kemudian untuk beberapa indikator, contohnya terkait dengan stunting, di sini dia belum tercantum dalam format ketiga untuk target maupun subkegiatannya. Jadi mungkin nanti dapat disesuaikan kembali untuk penyusunan di format ketiga ini, Pak Bob. Secara rinci nanti mungkin kami akan memberikan masukan secara tertulis supaya mudah dipahami. Mungkin itu dari Subdit Kesehatan, Pak Bob. Terima kasih. Baik, Mbak Ines. Terima kasih, Mbak Ines. Silakan Pak Akbar Arif, silakan. Baik, Pak Bob, mohon izin. Tapi mungkin itu sebelumnya ada Pak Ali yang sudah meresen sebelum saya, Pak Bob. Mohon izin. Silakan aja. Oh, baik, Pak Bob. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kaban, Pak Bob, dan Bu Dirjen, dan Pak Direktur yang saya hormati. Kami dari Subdit Pekerjaan Umum, di urusan pekerjaan umum, kami telah mencermati ini form 1 sampai 4 serta Ranhir RKPD bagi Provinsi DKI Jakarta ini untuk tahun 2022. Ada beberapa hal yang menjadi concern bagi kami, yaitu yang pertama pada bagian ini ya, di tabel Pagus subkegiatan pada form 3, ada beberapa subkegiatan di program penyelenggaraan jalan oleh Dinas Marga dan program sumber daya air oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
tidak terlihat. Jadi kami mohon agar tabel isian di dalam tabel form tersebut untuk diperbaiki agar pagunya terlihat. Lalu yang kedua, pada form 1 di persentase cakupan layanan air limbah, kami membutuhkan konfirmasi terkait target capaian untuk RKPD 2022. Karena persentase tersebut yaitu 21,26% itu belum sesuai dengan target yang disepakati pada Rakortek Renbang 2021 pada indikator persentase rumah tangga yang menempati hunian dan akses air sanitasi layak dan aman sebesar 92,17%. Lalu yang ketiga, kinerja urusan pada program sumber daya air di form 3 masih menggunakan kinerja urusan milik urusan air minum. Kami ini cuma sedikit aja ya, butuh penjelasan sedikit terkait hal ini. Mungkin itu saja Pak Bob untuk urusan pekerjaan umum. Terima kasih, kami kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak Akbar. Selanjutnya Pak Ali, silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Bob. Yang terhormat Pak Bapeda Provinsi DKI beserta Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah ya terkait dengan kami mengapresiasi terkait dengan sudah disusunnya terkait dengan tadi sampaikan barangkali oleh Mas Akbar juga tadi ya, cakupan pelayanan air minum dan sanitasi layak yang disusun oleh pemerintah DKI. Nah, kalau hanya sedikit mungkin ada masukan dari kami, itu terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman, indikator kinerja programnya itu sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk disesuaikan dengan kinerja urusan sebagaimana Permendagri 17 tahun 2021. Jadi terkait dengan program pengembangan perumahan, di sini kan ada terkait dengan persentase unit perumahan rakyat yang terbangun, persentase perumahan rakyat yang terpelihara terawat. Nah, kalau sedangkan di Permendagri 17 2021 itu terkait dengan kebencanaan ya, maksudnya terkait dengan SPM itu persentase warga negara korban bencana yang peroleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Terus untuk yang di program 2 itu kawasan permukiman itu juga terkait dengan indikator kinerjanya, indikator kinerja programnya itu di Permendagri itu terkait dengan luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar atau 10-15 karena DKI termasuk melaksanakan pekerjaan kabupaten kotanya juga. Terus peningkatan prasarana-sarana utilitas juga terkait dengan kalau di Permendagri itu persentase perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU. Mungkin ada hal-hal yang terkait dengan penanganan terkait rumah tidak layak huni, walaupun untuk itu indikator di kabupaten juga bisa digunakan oleh Provinsi DKI, tapi memang belum terlihat ya, maksudnya terkait dengan penanganan target untuk rumah layak huni yang dalam penyusunan RKPD ini. Terus terkait dengan hal tersebut, jadi harapannya indikator kinerja daerah pada urusan perumahan rakyat itu di bab 7, tabel 2 juga dapat disesuaikan dengan Permendagri tersebut. Dan selanjutnya, itu perlu dicermati pada program kawasan permukiman, kenapa target kinerjanya adalah 0%. Sedangkan pada program tersebut terdapat kegiatan dan subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar 1,9 miliar gitu. Terus pada bab 7 di tabel 2 itu terdapat indikator kinerja persentase perumahan rakyat yang dilengkapi sarana prasarana itu dengan target 60,87%, namun pada form 3-nya tidak ditemukan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut. Mohon sedikit penjelasannya terkait hal tersebut. Itu saja Pak Bob dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Ali masukannya. Selanjutnya ke Pak Nanan, silakan. Izin Pak Bob, saya Nana dari iya, Subdit KP. Silakan. Iya, izin Pak Kaban. Jadi kami di Subdit KP sudah melakukan pencermatan pada form 3, jadi ada beberapa masukan. Yang pertama, pada kegiatan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar
minyak dan gas bumi, ini kami mengusulkan untuk adanya penambahan indikator kinerja, yaitu jumlah dokumen integrasi RZWP3K ke dalam RT RW. Nah ini sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya Pak, jadi DKI agar segera mengintegrasikan RZWP3K dalam RT RW. Kemudian yang kedua, pada program pengelolaan perikanan tangkap, yaitu sub kegiatan penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap, ini targetnya masih 0 Pak, sehingga perlu dilengkapi. Kemudian yang ketiga, pada program pengelolaan perikanan budidaya, di sini tertulis indikator subkegiatannya adalah jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan yang tersedia sebanyak 43 jenis. Sedangkan dalam targetnya ini 55 jenis. Nah, ini mohon klarifikasi ini yang target yang sesuai ini yang mana, gitu Pak. Kemudian yang terakhir, pada program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, di sini tercatat indikatornya adalah jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan. Nah, ini kami mengusulkan bagaimana jika indikatornya dirubah menjadi jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah perairan DKI Jakarta yang ditindaklanjuti atau diselesaikan, begitu Pak. Sehingga indikator ini menjadi sejauh mana penyelesaiannya, sehingga bisa sejalan dengan indikator yang ada di pusat, Pak. Mungkin itu aja Pak Bob, Pak Kaban, terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Selanjutnya Pak Ansori, silakan Pak Ansori. Pak Ansori. Baik, izin Pak, terdengar ya Pak? Siap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bob, yang terhormat Pak Kepala Bapeda, Bapak Ibu sekalian dari perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, serta rekan-rekan sekalian. Kami izin dari urusan pertanahan dan penataan ruang. Jadi singkat saja, karena kami akan berikan masukan secara tertulis. Yang pertama berkenaan dengan penataan ruang, kami melihat di pada Form 3 dan juga melihat kepada dokumen RKPD yang disampaikan, kami melihat di situ memang apakah memang optimis pertama DKI Jakarta untuk melakukan penyelesaian RT RWP-nya di tahun 2021. Karena kalau kami melihat di Form 3 itu perencanaan untuk di 2022 hanya kepada penetapan dokumen rencana rinci tata ruangnya. Artinya belum ada melihat kepada RT RWP-nya gitu. Kami asumsikan ini akan selesai di 2021. Tapi mungkin juga ini kiranya juga perlu diperhatikan karena memang konteks integrasi tadi sebagaimana disampaikan rekan kita dari KP bahwa memang perlu diintegrasikan dengan RZWP3K yang memang juga secara muatan substansi saat ini sudah disiapkan. Kami harapkan seperti itu. Dan yang kedua berkenaan dengan urusan pertanahan. Kami melihat di urusan pertanahan kami mengusulkan penambahan program. Penambahan program terkait dengan redistribusi tanah untuk masyarakat miskin, dan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan atau kebijakan reforma agraria sesuai Perpres 86 2018. Kami melihat memang ini ada juga target sebenarnya di DKI Jakarta berdasarkan hasil koordinasi kita di Kortek Renbang, itu di Kementerian ATR BPN itu sudah menargetkan beberapa kepala keluarga sebagai target untuk menerima akses reformasi agraria. Dan untuk itu kami mohon mungkin ada penambahan terkait dengan program selain dari para program yang ada saat ini dalam di RPJMD, karena memang penambahan program tersebut juga memang bersesuaian dengan target di RPJMN dan juga didukung dengan Perpres. Mungkin itu dan masukan tertulis akan kami berikan secara langsung kepada rekan Pak Bob. Terima kasih banyak Pak Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ansori. Baik teman-teman SUPD, ada lagi yang lain? Silakan teman-teman SUPD jikalau masih ada. Habis SUPD? Oke, kalau sudah tidak ada, kita tanya dulu lagi kepada teman-teman Inspektorat Jenderal. Kepada teman-teman Inspektorat Jenderal. Ada Pak Bob. Silakan Pak. Dari mana?
Bob, banyak banget pertanyaan tadi, udah dijawab sekalian Pak. Oh, silakan Mbak Adriani ya. Silakan Mbak Adriani, silakan. Saya pikir dijawab dulu Pak Bob, tadi sudah banyak yang bertanya ini. Nanti Pak Kepala Bapeda bingung ini. Baik Pak Bob, Nggak apa-apa, saya silakan aja. kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari urusan sosial dan kebudayaan Pak, urusan budaya. Jadi memang ada beberapa hal di sini kalau lihat dari RKPD dari Provinsi DKI Jakarta ini secara substansi ini sudah memenuhi, tapi ada beberapa hal yang mungkin Pak data-datanya dan keterkaitan antara bab per bab ketika substansi itu dibahas masih ada hal yang perlu ditambahkan. Nah, saya mulai dari bab 2 Pak. Di bab 2 itu sudah diuraikan masalah kemiskinan. Tadi paparan dari Pak Kepala Bapeda bahwa memang pada tahun 2022 ini ditargetkan angka kemiskinan akan sama dengan RPJMD mencapai 3,45% sesuai dengan amanat RPJMD. Nah, di tahun 2019 angka kemiskinan yang ada di DKI Jakarta itu 3,42%, lalu naik 1,11% ya Pak Kepala Badan ya, naik 1,8% dengan jumlah penduduk 118,6 ribu jiwa naiknya menjadi 4,52%. Nah, angka ini mungkin sangat drastis naiknya Pak ya, karena memang jumlah penduduk di Jakarta sangat tinggi. Cuman Pak Kepala Bapeda kalau lihat dari sini angka kenaikan ini tidak terlihat bagaimana garis kemiskinan, karena sudah ada amanat Permendagri 53 tahun 2020 juga. Mungkin DKI Jakarta sudah menyusun SPKD ya, dulu strategi penanggulangan kemiskinan, sekarang berubah dengan adanya berubahnya Permendagri 42 menjadi Permendagri 53. Lalu kemudian diubah menjadi RPKD atau Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Nah, kemarin kalau tidak salah sudah disosialisasikan, DKI Jakarta juga sempat kalau nggak salah ikut waktu itu. Nah, di sini dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan kami belum melihat, mohon maaf, kami belum melihat bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di DKI Jakarta ini sendiri, apalagi dengan adanya COVID-19. Nah, belum terlihat bagaimana kondisi garis kemiskinan. Di sini belum ada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, walaupun memang targetnya sudah melampaui nasional 10,19% kalau tidak salah, dan Jakarta sudah masuk pada 4,52%. Namun amanat Pak Wapres dari Perpres sendiri bahwa kemiskinan itu tidak dijaga, bahwa kita tidak menjaga kondisi kemiskinan rawan miskin, tetapi lebih pada bagaimana nanti kondisi miskin ekstrim. Nah, di Jakarta ini sendiri kan terlihat bahwa yang miskin itu adalah kesenjangannya terlihat Pak. Indeks kedalaman kemiskinan di Jakarta ini kelihatan bahwa kaya dan miskin itu sudah terlihat, sangat terlihat jelas. Jadi kesenjangan antar yang kaya dan miskin terlihat. Nah, di sini kalau bisa ada data yang memperlihatkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, tetapi di sini tidak terlihat, belum terlihat. Garis kemiskinannya pun belum terlihat, tetapi memang pada aspek pelayanan daya saing, kalau lihat dari sini kondisi pengeluaran konsumsi sudah ada di aspek daya saing. Terus non makanan di Jakarta itu memang naik, mungkin kondisi COVID dari per kepala ya, jadi 1.278 menjadi 1.300-an nih Pak. Jadi kondisi ini kalau lihat dari makanan, kebutuhan makanan non makanan aja di Jakarta itu sudah naik, apalagi memang tingkat kemiskinan ini sudah mempengaruhi. Tetapi kalau lihat dari data ini Pak, kami melihat bahwa data PMKS ketika itu menjadi agregat daripada penambahan dari kemiskinan, ini kami melihat data yang agak berbeda, bertolak belakang. Jadi kalau kemiskinannya naik 1,11%, PMKS-nya itu malah turun nih Pak. Jadi karena PMKS itu ada 26 jenis PMKS, termasuk di dalamnya data miskin sendiri, fakir miskin, yang notabene diberi bantuan. Nah, data yang ada di PMKS ini, datanya itu menurun sampai 0,82% di tahun 2020 atau 490 jiwa. Tahun 2019 itu naik 670
orang memang kenaikannya 1,34%. Lalu di 2020 Pak ini menurun. Nah, bagaimana dengan data kemiskinan dengan naiknya angka 1,8%, walaupun 1,11%, tetapi itu 118.000 jiwa yang miskin, mungkin diakibatkan karena adanya pandemi COVID, Pak. Nah, ini mungkin bisa dilihat kembali datanya, apakah memang ini datanya valid atau seperti apa, Pak? Karena di sini laporannya dari Jakarta sendiri. Yang kedua, jadi data evaluasi daripada program yang sudah dicapai, kalau lihat dari data evaluasi yang ditampilkan di sini cuma data sama seperti tadi Pak Bob sudah uraikan bahwa memang kalau lihat dari pencapaian di sini Jakarta ini mencapai malah melampaui target dan mencapai 100%. Apa benar ini datanya real atau tidak? Karena memang di sini adalah yang dimasukkan cuman pencapaian secara makro seperti program rehabilitasi sosial yang dimuat adalah PMKS. Sementara di sini PMKS ada 26 jenis PMKS Pak, tapi di sini makronya di sini hanya disebutkan PMKS. Nah, PMKS di sini ini melampaui target. Targetnya itu sangat jauh sampai 225% untuk PMKS 2019. 2020 ini 100% ini. Jadi targetnya memang kalau lihat dari data ya, ini kami tidak tahu real benar di lapangan apa tidak karena ini memang mencapai target 200. Sementara angka di tahun 2019 itu ada kenaikan PMKS sebanyak 1,34%. Nah, di 2019 PMKS itu Pak melampaui target. Jadi dia melampaui target sampai 225%. Sementara datanya itu ada kenaikan PMKS. Nah, bagaimana dengan data ini? Nanti dilihat kembali Pak, kami cuma membaca data yang sudah disajikan. Nah, kemudian di bab 2, lalu kita ke bab 4 ini Pak. Ada beberapa hal di bab 4, mungkin masalah penetapan indikator sasaran dan prioritas pembangunan daerahnya. Nah, indikator kalau lihat di sini ada isu strategis tahun 2020. Kalau di kami di sosial di sini kami tidak lihat di sini ada indikator yang masuk di ranah sosial, mungkin bergabung di indeks rawan keamanan sosial ya Pak. Kami tidak lihat PMKS dan kemiskinan, tetapi di sini ada indeks sasaran, indeks rawan sosial atau keamanan rawan sosial. Nah, ada isu strategis tahun 2020 itu pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan target tingkat kemiskinan 3,45%. Fokus pembangunannya di sini ada reformasi sistem perlindungan sosial. Kalau ini sesuai dengan kondisi Jakarta memang bahwa memang yang disasar adalah data daripada orang penerima bansos melalui pemutahiran data, dan ini menjadi permasalahan besar di Jakarta ketika kami melihat data-data akurat penerima bansos dan penerima bantuan dan sebagainya maupun bantuan-bantuan yang datangnya dari luar, dan memang semua bermasalah dengan pemutahiran data. Nah, kalau di bab 4 ini dengan 2 fokus sasaran Pak di kemiskinan ini kami apresiasi karena memang di sini ada keakuratan data pemutahiran data bansos dan digital penyaluran bansos yang memang daerah lain ini belum menerapkan, tetapi Jakarta memang sudah menerapkan, walaupun memang kemarin sistemnya kami juga agak melihat ada hal yang data yang berlawan dengan data DTKS yang di Kementerian Sosial kalau di bab 4-nya. Nah, kemudian di bab 5-nya ini Pak, di bab 5 di rencana programnya. Rencana program itu kalau melihat dari struktur yang dibagi, memang DKI Jakarta itu sudah maksudnya agak berbeda dengan yang lain. Kalau pemetaan terhadap program-programnya sudah dibagi antara dinas sosialnya dengan panti-panti yang sudah panti-panti yang ada di DKI Jakarta. Kalau tidak salah ada perkembangan panti ya Pak, panti asuhannya bertambah menjadi 1000-an dari 900, panti-panti bertambah. Nah, programnya sudah dibagi 2, cuman Pak program untuk dinas sosial sudah terlihat dibagi dengan apa yang dilakukan oleh panti untuk PTD-nya. Nah, cuman kalau lihat dari kesepakatan usulan dari Rakorta kemarin, kalau kami lihat di sini ada baru 2 hal SPM yang dimasukkan Pak. Jadi anak terlantar masuk dan gepeng, gelandangan dan pengemis dimasukkan di bab 5-nya ya, tetapi untuk lanjut usia dan disabilitas itu tidak dimasukkan Pak, padahal angkanya itu
kalau lihat dari PMKS 26 jenis PMKS itu masih tinggi di Jakarta, namun ini tidak dimasukkan. Pada saat usulan rakorte kemarin itu sudah disepakati Pak, tetapi ketika di rancangan akhirnya hilang malahan. Anggarannya kembali disepakati, targetnya disepakati, tetapi di sini di ranahirnya malah hilang. Seperti itu. Terus juga di sini yang kemarin Taman Makam Pahlawannya juga kegiatannya hilang. Penanganan warga migran pun hilang. Nah, padahal kalau penanganan warga migran itu kita lihat dari kondisi COVID dan lain sebagainya ini mungkin strategis juga dimasukkan Pak, tetapi nanti kami kembalikan ke Jakarta sendiri. Nah, kalau untuk bab 6 untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya di sini, kalau lihat dari indikator yang disajikan ini terlalu banyak Pak, untuk urusan sosial aja sampai 16 indikator, sementara biasanya indikator itu ini ada di level indikator output Pak. Nah, kalau indikator yang ada di RKPD itu indikator makro, kalau ini Pak cuman 2 sebenarnya kalau biasanya di sosial, PMKS yang mandiri dan PMKS itu yang memenuhi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi di sini ada 16 indikator. Saya tidak perlu menyebutkan karena ini saya lihat kegiatan Pak. Kalau bisa nanti dilihat kembali apakah ini sesuai dengan RPJMD-nya atau seperti apa, karena ini saya yakin Pak Bob sudah memfasilitasi dan tidak mungkin indikatornya sampai sebanyak ini di urusan sosial Pak, sampai 16 indikator. Sementara amanatnya itu kalau indikator sasaran itu cuma 2 kalau untuk PMKS. Nah, kalau untuk kemiskinan memang sudah dikeluarkan daripada indikator kinerja utamanya, tidak ada indikator sasarannya dikeluarkan daripada indikator yang ingin dipenuhi karena memang sudah melampaui daripada target nasional sebanyak 3,45%. Jadi intinya Pak, kalau bisa nanti terlihat di bab 2-nya itu karena mempengaruhinya bagaimana garis kemiskinan itu mempengaruhi nanti data-data Bapak untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Jakarta itu bisa ditampilkan kembali, terus capaian-capaian yang teknis tadi itu yang mempengaruhi capaian penganggaran dari mana pengentasan kemiskinannya, terus berapa kontribusi terhadap SDGs Pak. Jadi kami tidak melihat juga data-data kontribusi atau capaian terhadap dukungan terhadap kemiskinan SDGs. Juga beberapa negara donor yang sudah menghibahkan atau membantu DKI Jakarta dalam pengentasan kemiskinan, datanya pun kami tidak lihat di bab 2. Kalau di daerah lain seperti NTT kemarin, di wilayah-wilayah lain itu sudah terlihat jelas siapa yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di daerah-daerah seperti NTT. Kalau Jakarta kami belum melihat datanya. Demikian Pak Bob masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Adriani. Mohon Mbak Adriani nanti masukannya disimplifikasi supaya nanti kita bisa masukkan dalam surat Dirjen Bina Bangda kepada Provinsi DKI ya Mbak Adriani ya. Mohon dikirim ya simplifikasi ya Mbak. Siap Pak. Baik teman-teman, saya lihat ini SUPD sudah habis nih ya, nggak ada masukan lagi ya. Saya mau tawarkan kepada Inspektorat Jenderal dulu. Teman-teman Inspektorat Jenderal ada ngasih masukan? Nggak ada. Teman-teman Keuda? Tidak. Teman-teman Orda? Tidak ngasih masukan. Oke. Kalau teman-teman SUPD nggak ada lagi, kita akan serahkan kesempatan kepada Pak Kaban untuk merespon masukan-masukan dari kita, baik dari tadi PIPD, saya tadi mewakili PIPD, karena kami sudah merapatkan ini, kami sudah melihat secara utuh, baik itu rancangan akhir maupun form 1-4, dan tadi juga ada beberapa masukan dari teman-teman SUPD, semua arahnya adalah ingin dalam rangka penyempurnaan, baik itu kaitan dengan indikator, maupun program dan maupun data-data tadi yang perlu disempurnakan. Selanjutnya kami mintakan kepada Pak Kaban mungkin bisa merespon atas masukan-masukan kami. Yang jelas kami berharap kita punya semangat yang sama supaya DKI punya RKPD tahun 2022 sebagai tahun terakhir RPJMD itu betul-betul jauh lebih baik ya, dan bisa kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Kepada Pak Kaban kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bob. Bapak Ibu sekalian, tadi kami catat memang ada kurang lebih 8 pertanyaan, termasuk pertanyaan dari Pak Bob. Jadi mungkin saya hanya mengantarkan karena di sini banyak OPD yang hadir dan bidang-bidang
yang terkait menanganinya. Jadi secara umum bahwa terkait dengan perubahan RPJMD, kami akan mengikuti arahan dari Kemendagri, dan kami juga ingin sampaikan bahwa secara teknokratis memang kita sudah siapkan mulai dari Musrenbang sampai kita juga siapkan kajian KLHS dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kita juga sudah sampaikan beberapa kali fasilitasi dengan kementerian terkait. Namun demikian ini di luar kendali kami ketika sudah di tahap-tahap selanjutnya. Tapi posisi saat ini memang masih dalam proses dengan DPRD. Untuk terkait dengan substansi RKPD, kami akan menindaklanjuti perbaikan dalam dokumen RKPD sesuai dengan arahan Dirjen Bangda Kemendagri. Kemudian dalam hal data dan informasi evaluasi capaian 2020, kami akan lihat kembali Pak, evaluasi dan pengendalian tahun 2020 tersebut. Kemudian dalam hal pemanfaatan anggaran yang ada, terutama dalam kaitan COVID, kita sangat concern kemarin juga untuk 2022, dan kita sudah rencanakan kegiatan itu. Terkait hibah juga kami melihat hibah di tahun depan ini sebenarnya lebih paguynya lebih kurang daripada di tahun sebelumnya. Dan kita juga terkait dengan masalah BTT, kami melihat bahwa BTT ini kan ketika volatilitas resiko perubahan-perubahan sangat tinggi, maka BTT akan besar gitu ya. Jika kita asumsikan di tahun depan ketika situasi asumsinya mungkin bergerak lebih normal dibanding tahun ini, maka BTT prinsipnya akan lebih sedikit. Itu yang kami senantiasa kami perhatikan, dan kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan ketepatan sasaran. Berkaitan dengan pertanyaan tadi terkait bab 6, kami akan menindaklanjuti dengan revisi dokumen RKPD, dan juga terkait dengan pelabuhan regional tadi akan kami sinergikan dengan Dinas Perhubungan. Terkait dengan kinerja urusan kesehatan, memang kami ini masih dalam penanganan dan pengendalian COVID, Pak. Dan untuk penanggulangan stunting, kami akan tetap mengutamakan untuk Jakarta, target capaian untuk pengelolaan air limbah, cakupan air minum, ini akan juga menjadi perhatian kami. Untuk kawasan perumahan permukiman, ini akan kita sesuaikan dengan Permendagri terkait hal tersebut. Kemudian penyesuaian juga dengan Permendagri terkait korban bencana untuk rumah tidak layak huni, juga melalui program CHIP dan Collaborative Action Plan untuk perbaikan kampung kumuh di Jakarta, juga terkait dengan dokumen RZBP 3K dan RTRW ini saat ini memang tengah dalam proses penyusunan. Beberapa target indikator ini akan kita sesuaikan dengan target nasional. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari rekan-rekan SUPD, Dirjen Bangda Kemendagri terkait dengan sektoralnya, dan indikator-indikator ini akan kami lakukan pengecekan ulang sehingga ketidaksinkronan, dan ini juga akan kita lihat dari kesepakatan Forum Kortek Renbang. Dan seluruh masukan dari Dirjen Bangda Kemendagri ini akan menjadi perhatian bagi kami dalam penyempurnaan ranhir DKI Jakarta tahun 2022. Selanjutnya kami persilahkan teman-teman dari bidang atau SKPD menambahkan dan memperdetail dari pertanyaan-pertanyaan tadi dari Kemendagri. Silakan. Izin Pak Kaban dari Dinas KPKP. Ya, silakan Bu. Eli Pak. Ya. Eli Pak, tadi Dinas KPKP mendapatkan saran dan masukan. Yang pertama adalah tentang perikanan tangkap. Seperti itu, kenapa kok hasilnya adalah 0? Memang ada beberapa yang kita perbaiki karena ini merupakan indikator kinerja utama. Contohnya adalah tentang hasil akhir capaiannya itu menjadi 0 karena memang kita waktu itu kesulitan, Pak. Kesulitan untuk mendapatkan rumahnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti pada saat
perubahan RPJMD dan substansi datanya akan kita perbaiki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setuju Bu, izin kita akan menyesuaikan tentang pengawasan. Kalau tadi dibilangkan adalah itu memang sasarannya memang benar kepada kawan-kawan pelaku usaha perikanan yang melanggar seperti itu karena 3 tahun berturut-turut hasilnya ya memang seperti itu. Jadi kalau perbaikan kalimatnya itu akan menjadikan lebih jelas capaian kinerja kita. Baik Bu, terima kasih untuk saran masukannya. Kemudian yang terakhir tentang RZWP 3K, izin menyampaikan Pak Kaban bahwa sesungguhnya saat sekarang ini kita sedang berproses persis yang tadi dikatakan oleh Pak Kaban dengan adanya Undang-Undang CK. Kita bersama-sama mencoba mengharmonikan. Kalau mantra darat dan mantra lautnya sesungguhnya itu sudah selesai, tinggal bagaimana kita menjahit. Seperti itu Pak Kaban dari kami Dinas KPKP. Terima kasih saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan dari OPD atau SKPD lain. Tadi pertanyaan terkait dengan sumber daya alam, cakupan air limbah, kemudian terkait dengan ya mungkin dari teman-teman SPKLH dulu atau Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Sumber Daya Air bisa sampaikan. Rekan-rekan. SPKLH Pak. Oh iya silakan. SKPD dulu Pak. Silakan Pak Idef. Baik Pak, makasih Pak. Ya Pak, tadi kami catat memang ada beberapa yang mendapatkan ada masukan gitu Pak ya dari rekan-rekan dari Kemendagri. Terima kasih atas masukannya Bapak Ibu semua dari rekan-rekan dari Kemendagri. Pertama terkait dengan masalah tadi ada disinggung masalah air bersih dan air limbah gitu ya. Nah ini memang ada di dalam target RPJMD ini memang kita kan besarannya ini memang kenapa tidak sesuai gitu ya. Jadi ini mungkin ada hal yang perlu target yang 90 sekian persen itu ya untuk air bersih itu kan adalah cakupan air minum yang aman dan layak gitu ya. Nah sementara bahkan di dalam target RPJMD penetapan kami pun sebenarnya itu tidak sampai sebesar itu. Nah, mungkin adalah definisi dari cakupan aman dan layaknya ini gitu ya. Nah, nanti ini kami coba cek ya baseline-nya ini sampai di mana, tapi yang jelas kalau di dalam RPJMD kami itu adalah cakupan layanan. Nah, jadi mungkin nanti kami juga sudah coba pelajari yang ada di dalam dokumen berita acara Kortek Renbang ini gitu ya. Di sini memang disebutkan untuk akses air minum yang layak itu 92,81, lalu salah satunya itu ya. Nah ini memang nanti kami coba cek kembali Pak ya. Apakah misalnya angka yang sekarang ini kalau misalnya dikonversikan dengan kriteria yang seperti digunakan di dalam Kortek Renbang ini sejauh apa? Dan ini pun juga kan ada target yang kalau saya nggak salah targetnya itu sampai dengan 2024 itu di 95% gitu Pak ya. Tapi yang jelas mungkin ini agak sedikit ada perbedaan definisi operasional dari apa yang dituangkan di dalam RPJMD dengan yang ada di dalam berita acara Kortek Renbang. Tapi itu nanti akan kita coba convert ya, nanti mungkin bisa kita cek basisnya nanti kita sudah ada di mana sekarang. Lalu begitu pula halnya dengan yang air limbah ya. Air limbah ini kami menggunakan targetnya itu di 21,26 ya. Jadi memang di 2644 ini kita memang terus upayakan ya, memang sempat agak sedikit kita adanya perlambatan dalam capaian target ya, tapi insya Allah di tahun 2022 itu sudah ada alokasi anggaran
yang cukup memadai terkait dengan pengembangan Spaldi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan kurang lebih sekitar 150 miliar itu. Nah, namun memang belum bisa mencapai target yang yang cukup signifikan karena terkait dengan program JSS, Jakarta Sewerage System, ya, itu yang merupakan kolaborasi bersama antara Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR ya di dalam pembangunan JSS zona 1 ini baru memang ada sedikit keterlambatan dalam mulai pelaksanaan pekerjaannya. Nah, ini sampai sekarang saja kami juga posisi masih menunggu proses pengadaan yang dilakukan untuk dimulainya proses pengadaan yang ada yang merupakan porsi dari pemerintah pusat. Jadi ada kayak semacam cost sharing, ada pembagian paket yang mana kami baru bisa mulai manakala di pusat itu sudah memulai pelaksanaan pekerjaan. Itu yang terkait dengan masalah air limbah, tapi sampai dengan kami juga tidak hanya menunggu, tapi untuk yang program air limbah ini kami coba uber dengan capaian dengan pembangunan beberapa sarana Spaldi. Lalu yang berikutnya terkait dengan masalah kawasan kumuh gitu ya. Nah, terkait dengan masalah kawasan kumuh, ini sebentar saya coba cek ya. Ini juga rasanya kurang lebih sama ya. Jadi mungkin karena ada perbedaan kaitannya dengan definisinya antara yang ditetapkan di RPJMD dengan yang digunakan di dalam penyusunan RPJMN yang sampai dengan 2024. Nanti kita akan coba convert ya, tapi di dalam konteks penanganan kumuh ini kami memang mentargetkannya berdasarkan basis jumlah RW kumuh yang pernah diterbitkan oleh BPS sebelumnya di tahun 2015. Nah, waktu itu kan kita RPJMD-nya 2017 dan ini itu adalah data terakhir yang dimiliki oleh yang bisa dijadikan reference oleh kami, yaitu ada data BPS. Nah, jadi yang kami targetkan adalah memang basisnya jumlah dari RW kumuh yang akan kita tuntaskan. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan target RPJMD nanti sejumlah 200 RW kumuh itu akan bisa kita tuntaskan penanganannya. Adapun kalau misalnya di-convert pada luasan, itu nanti bisa kita hitung, dan ini nanti akan kami laporkan kembali kepada Kemendagri. Lalu yang berikutnya tadi terkait dengan masalah tanah. Ya, jadi memang masalah redistribusi aset tanah gitu ya, mungkin nanti dari teman-teman Citata mungkin nanti bisa menambahkan Pak yang sudah ada melakukan pembahasan dengan pihak dari Kementerian ATR ya. Tapi secara prinsip memang masalah redistribusi aset tanah ini memang redistribusi aset TORA ya, tanah objek reforma agraria ini rasanya di kita belum dilakukan terkait dengan untuk masyarakat miskin ini belum ada tanah negara yang pengelolaan kita berikan kepada penggarap ya. Nah, jadi mungkin ini kita masih coba untuk coba dudukan kembali ya, apakah kita akan ngerah ke sana atau memang kita akan fokuskan pada penataan kawasan-kawasan kumuh yang memang berada di area-area yang bisa kita sebut sebagai mungkin quote-unquote adalah kayak gray area, dan itu telah coba kita tuntaskan dan itu dibentuk secara khusus yaitu melalui adanya Pergub 878 ya. Kami menyebutnya dengan kawasan-kawasan prioritas lah gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak daerah Tanah Merah, lalu misalnya warga yang menempati beberapa aset dari BUMN ya, ataupun aset dari kementerian, itu yang coba kita tuntaskan. Nah, jadi itu secara khusus itu juga telah kita coba tuangkan dan kita eksekusi lewat Pergub 878
tahun 2018. Saya rasa demikian Pak Kaban, beberapa hal sebagai informasi awal yang mungkin nanti kalau memang ada dari SKPD terkait yang ingin menambahkan, kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Idef. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari Dinas Kesehatan, ada masukan terkait pertanyaan tadi dari Kemendagri terkait dengan format 3, kesehatan, kemudian terkait stunting. Bu Dewi, kami persilahkan. Siapa sebentar Pak. Oke. Ganti virtual background dulu Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bob. Tadi ada masukan untuk kesehatan. Sebenarnya Mbak yang tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya ada, cuman mungkin di format 3-nya tidak terlihat. Jadi karena adanya di subkegiatan nanti akan kami perbaiki, akan kami sesuaikan di format 3-nya untuk supaya bisa membandingkan dari mulai kinerja urusan, mana yang mendukung prioritas nasional, mana itu kemudian kami akan menyesuaikan kembali dengan format 3 tadi masukannya untuk kesehatan seperti itu. Kemudian tadi ada dari SUPD yang menangani bidang sosial. Bidang sosial juga seperti itu. Nanti kami akan mengecek lagi datanya bahwa tadi dikatakan bahwa data kemiskinan naik 1,11%, tapi PMKS-nya turun. Nah, PMKS yang mana? Karena ada 26 jenis PMKS, termasuk juga program PHPMKS, itu program PMKS yang mana? Nanti kami akan detailkan lagi di dalam format tersebut. Kemudian di bab 6 itu ada ada 16 indikator. Nanti akan kami coba lihat lagi Ibu, akan kami sesuaikan juga tentang indikator-indikator tersebut. Kemudian tadi juga diinfokan bahwa kami tidak terlihat dukungan terhadap SDGs dan lembaga-lembaga yang berkontribusi siapa saja. Nanti akan kami review lagi untuk bisa, kalau memang betul-betul belum ada, nanti kami akan tambahkan di situ, akan kami perbaiki. Tapi mungkin ada teman-teman dari Dinas Sosial yang bisa menambahkan apa yang sudah saya sampaikan, silakan. Karena di sini juga ada dari teman-teman Dinas Sosial. Silakan. Kami persilahkan sekali lagi untuk dari perwakilan OPD terkait atau kepala dinasnya bisa menyampaikan kalau ada tambahan. Kami persilahkan. Selamat sore, terima kasih Pak Kaban. Selamat siang, selamat sore untuk semuanya. Saya Astrid, mewakili dari Dinas Sosial. Mohon maaf Bu Premi tidak bisa hadir. Kemudian kami juga baru saja kehilangan sekretaris dinas kami tadi pagi. Jadi izin mewakili. Untuk pertanyaan dan masukan dari SUPD, saya ucapkan terima kasih. Mungkin sedikit saja menambahkan, terima kasih juga untuk Bu Dewi. Untuk yang belum tadi terjawab, mungkin ke Taman Makam Pahlawan dan penanganan warga migran. Untuk Taman Makam Pahlawan, informasi yang saya dapatkan adalah itu memang sudah bukan lagi menjadi ranah dinas sosial, tetapi memang ada di ranah pusat di Kementerian Sosial. Kemudian begitu pula dengan penanganan warga migran. Untuk target PMKS, kenapa bisa lebih dari 100% atau selalu melampaui? Karena target yang kami pasang di Renstra itu merupakan target yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan merupakan target bukan targetnya populasi PMKS 1 Jakarta. Sehingga misalnya PMKS yang merupakan PMKS di dalam panti itu di definisi operasionalnya targetnya adalah mereka yang membutuhkan memerlukan bantuan di dalam panti, sehingga dihitung dari
rata-rata jumlah warga binaan sosial di dalam panti. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Astrid. Demikian Pak Kaban dari Kesra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan sekali lagi, mungkin kalau ada yang tertinggal dari masukan-masukan dari para kepala dinas atau yang mewakili, kami persilahkan. Atau kalau enggak, mungkin kita cukupin. Demikian Pak Bob. Sekali lagi kami terima kasih atas masukan-masukannya tadi. Kami akan perbaiki atau update atas saran-sarannya. Coba kami lihat lagi, kami coba diskusikan kembali terkait masukan-masukan tersebut untuk menjadi perhatian bagi perbaikan RKPD DKI 2022 ini. Demikian terima kasih, kami kembalikan ke Pak Bob. Baik, terima kasih Pak Kaban atas responnya. Ada beberapa respon tadi yang menurut kami sudah menjawab, tinggal nanti ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen. Demikian Pak Kaban kami anggap. Nanti secara resmi akan kami kirim surat resminya Pak Kaban, nanti Bapak akan bisa lihat secara rinci. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah teman-teman dari Bangda tadi sudah coba memberikan masukan kepada DKI atas rancangan akhir RKPD DKI tahun 2022. Dalam kondisi saat ini kita sudah berusaha maksimal lah apa yang bisa kita lakukan untuk penyempurnaan RKPD DKI. Selanjutnya Pak Kaban, karena mungkin sudah tidak ada lagi ngasih masukan ya, sudah tidak ada lagi masukan ya, teman-teman ya, sepakat ya, teman-teman SUPD? Pas ya, sudah cukup ya? Baik. Pak Kaban, karena acara kita hari ini kita lakukan secara online, maka kita tidak ada penandatangan berita acara. Kita cukup nanti dibacakan sementara, hasilnya sementara, nanti ada teman saya akan bacakan apa yang kita bicarakan hari ini. Dan selanjutnya kami juga minta mohon kepada Pak Kaban agar DKI tidak terburu-buru langsung memperkadakan RKPD-nya sebelum mohon kesabarannya menunggu surat dari kami. Jadi nanti dari surat kamilah nanti dasar DKI untuk memperkadakan RKPD DKI tahun 2022. Untuk sementara waktu sebagai kesepakatan hasil dari diskusi kita hari ini, kami mintakan kepada Pak Yopi, mohon perkenan Pak Yopi, mohon bacakan hasil kita rapat hari ini. Terima kasih. Pak Yopi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya Pak Yopi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Yopi, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bob atas kesempatannya. Mohon izin untuk tidak menampilkan Pak karena kondisi jaringan juga kurang memungkinkan Pak. Mohon izin. Seperti tadi disampaikan Pak Kaban yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian dari Pemprov DKI Jakarta dan juga rekan-rekan kami di lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Ini merupakan hasil sementara yang mungkin nanti beberapa catatan penting akan menjadi bagian dari surat dan lampiran hasil fasilitasi ini, dan kiranya memang perlu ada penyesuaian pada saat ini. Kami masih membuka ruang untuk bisa dikoreksi. Mohon izin untuk dibacakan. Hasil rapat fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah dan perkada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sementara. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 bulan Juli tahun 2021, telah diselenggarakan pembahasan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah atau Perkada RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang dihadiri oleh peserta dari Bapeda dan OPD Provinsi DKI Jakarta serta Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Sesuai dengan penjelasan dan diskusi selama fasilitasi, dihasilkan beberapa catatan antara lain sebagai berikut. 1. Target indikator makro dalam rancangan akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022
masih dalam rentang target yang tertuang dalam Permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Namun untuk target capaian indikator tingkat pengangguran terbuka masih di atas target yang terdapat dalam Permendagri 17 tahun 2021. 2. Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam bab 7 rancangan akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 masih belum mengacu pada indikator kinerja urusan seperti yang tertuang dalam lampiran Permendagri nomor 17 tahun 2021. Dimintakan kepada Bapeda dan perangkat daerah agar mempertimbangkan untuk memilih atau mencantumkan kinerja sebagaimana lampiran Permendagri nomor 17 tahun 2021 menjadi bagian di dalam IKD pada bab 7 tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjadi bagian di dalam IKK di dalam renja perangkat daerah. 3. Berdasarkan rancangan akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, terdapat 172 program, 313 kegiatan, dan 859 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar 72 triliun 105 miliar 943 juta 862.391 rupiah. Bapeda diminta memastikan jumlah serta nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan di dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tersebut dengan Kepmendagri nomor 050/3708 terkait pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 4. RKPD Provinsi DKI tahun 2022 tetap mengacu pada RPJMD yang berlaku. Dalam arti memperhatikan hal-hal yang harus dituntaskan karena tahun 2022 merupakan tahun terakhir RPJMD DKI Jakarta yang berlaku. Oleh karenanya, pencapaian tahun 2022 merupakan akumulasi dari perjalanan 5 tahun pembangunan sehingga perlu diperkuat dan dipertegas dengan pengendalian dan evaluasi RPJMD yang dijalankan. 5. RKPD Provinsi DKI tahun 2022 mencerminkan hasil evaluasi pencapaian visi, misi, dan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sehingga sangat mungkin capaiannya tidak sesuai dengan asumsi yang dirancang sebagaimana target awal dalam RPJMD, terlebih dihadapkan pada kondisi pandemi yang bersifat global, intensif, dan berdampak luas. 6. Tahun 2022 dengan mempertimbangkan beberapa saran masukan antara lain, A. Pemutakhiran dasar hukum yang diperlukan seperti Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menambahkan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM, Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. B. Terkait dengan bantuan keuangan yang direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta agar dikoordinasikan lebih lanjut dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah. C. Saran masukan dari subdit urusan antara lain, 1. Perlu distrukturkan kembali terhadap pemilihan indikator pada kegiatan-kegiatan terdapat pada urusan perhubungan. 2. Perlu dicermati kembali terkait kesesuaian kegiatan yang dipilih dalam mendukung ketercapaian outcome pada urusan kesehatan. Kemudian terhadap kinerja urusan yang dibahas dalam rapor Tekrenbang 2021, terdapat beberapa kinerja urusan yang belum terakomodir dalam ranhir RKPD tahun 2022, contohnya menyangkut stunting. 3. Perlu dilihat dan disepakati kembali terkait data pagu dan capaian target pada form 3 untuk urusan pekerjaan umum. Yang ini tentu akan perlu disesuaikan catatan tambahannya pada bab 6 RKPD tahun 2022. 4. Indikator kinerja program pada urusan Perkim agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan kinerja urusan pada Permendagri nomor 17 tahun 2021. 5. Program pengelolaan perikanan tangkap masih ditemukan target kegiatan sebesar 0, kemudian perlu dilakukan penyesuaian atau dicermati kembali terhadap indikator yang telah dipilih. Tadi sudah ditanggapi, kiranya nanti dipertimbangkan jika memang sudah dapat diterima justifikasinya, maka mungkin ini tidak perlu dimasukkan dalam surat fasilitasi. 6. Terdapat beberapa target dan indikator pada urusan sosial dan budaya yang telah disepakati dalam Rapor Tekrenbang 2021 belum terakomodir dalam ranhir RKPD tahun 2022 sehingga perlu dicermati kembali. Saran masukan secara tertulis dari subdit urusan yang lain dapat disampaikan sampai dengan pukul 17 WIB hari Jumat ini tanggal 16 Juli tahun 2021. Lebih rinci saran masukan tersebut dan saran masukan lainnya akan tertuang di dalam lampiran surat hasil fasilitasi Ranpergub tentang RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.
7. Bapeda menyempurnakan rancangan akhir RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 untuk menjadi lampiran peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 berdasarkan surat hasil fasilitasi Ranpergub tentang RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Sehingga seperti tadi mungkin tambahannya perlu menunggu surat hasil fasilitasi sebelum ditetapkan RKPD-nya. 8. Dimintakan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta agar dapat mengawal dan mengawasi proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Demikian hasil fasilitasi sementara ini dibuat untuk ditindaklanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya. Demikian Pak Bob, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dikoreksi, kami masih membuka ruang untuk itu karena ini memang masih berupa catatan sementara Pak Bob. Namun izinkan saya sedikit memberikan pantun Pak Bob sebagai penutup. Biasanya orang DKI, orang Betawi biasa berpantun ya Pak Bob. Boleh Pak Bob? Silakan. Ya, dua aja pantun saya. Silakan. Kaki dicambuk merah merona, masih pede biarpun dikasih ceban. Meski sibuk hadapi corona, fasilitasi RKPD tetap jadi kewajiban. Nah, yang terakhir, naik bis tuker taksi dipelanin. Cari kembalian kemana-mana ditukerin. Habis udah fasilitasi kita jalanin, segera aja deh mana-mana kita benerin. Kayaknya gitu aja Pak Bob. Terima kasih banyak atas perhatian dan mantap. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yopi. Terima kasih Pak Yopi atas pantunnya dan juga tadi dibacakan hasil sementara. Pak Kaban, kami kembalikan kepada Pak Kaban atas tadi hasil sementara. Apakah ada yang mau dikoreksi Pak Kaban? Silakan Pak Kaban. Baik, Pak Bob, terima kasih atas masukannya. Tadi secara umum kami setujui. Namun ada catatan nih Pak Bob terkait dengan poin 4 tadi yang disebut bahwa RKPD ini mengacu pada RPJMD yang berlaku. Nah, padahal dalam penyusunan RKPD ini kami mengacu pada revisi perubahan RPJMD. Kenapa demikian? Karena kita mengacu revisi ini juga mengacu pada Permendagri 90 dan revisi SK Mendagri 50. Itu saja sih Pak Bob. Mungkin ini menjadi perhatian supaya apa? Kalau boleh di take out RPJMD-nya itu yang berlaku. Kata-kata yang berlaku ini yang kami jadi concern. Terima kasih Pak Bob. Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti kita sempurnakan nanti dalam surat, nanti istilahnya kinerja yang ada pada RPJMD, gitu aja Pak ya. Jadi kinerjanya yang dijaga. Jadi bukan nama program kegiatan, nomenklatur program kegiatannya, tetapi kinerja yang ada pada RPJMD. Gitu ya Pak ya. Baik, Akan kita sempurnakan Pak ya. Pak Yopi, punten nanti Pak Yopi, nanti kalau khusus untuk yang poin 4 sesuai apa yang disampaikan Pak Kaban, mohon nanti yang dijaga itu kinerja yang ada di RPJMD-nya, bukan nomenklatur program kegiatannya, gitu. Jadi Baik, semua Pak Bob. segala sesuatu bisa legal. Nah, Kami gitu. catat Pak Dan Bob itu juga dengan tinta tebal Pak Bob. Ya, kami diingatkan. Dan Terima itu kasih juga, Pak Kaban. jadi, Ya, kami sesuaikan Pak Kaban. Terima kasih. Dan itu memang sudah sesuai dengan Permendagri 17 bagi daerah yang tidak belum merubah program kegiatannya, nomenklaturnya, dipersilakan untuk menggunakan 90, tapi yang dimintakan untuk menjaga kinerjanya saja. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi selanjutnya. Baik, Bapak sekalian, kita sudah membangun diskusi hari ini. Pak Kaban sudah menyampaikan secara umum, dan kita dari Bangda Kemdagri sudah coba memberikan masukan-masukan dengan segala keterbatasan kita, latar belakang kita masing-masing, dan sudah ada disepakatin sementara hasil dari diskusi kita hari ini. Nantinya kesepakatan ini akan kami coba ramu lagi, dan kami akan jadikan menjadi surat resmi Menteri Dalam Negeri, Ibu Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DKI. Jadi dari situlah nanti DKI bisa memperkadakan rancangan akhir RKPD ini menjadi satu perkada RKPD di DKI tahun 2022. Kira-kira demikian Pak, diskusi kita hari ini. Selanjutnya saya izin kepada Pak Direktur. Mohon perkenan Pak Direktur memberikan arahan Pak Direktur.
Pak Direktur? Oke, mungkin Pak Direktur sibuk mungkin. Izin. Pak Kaban, kalau Pak Direktur sibuk mungkin izin saya ambil alih Pak Kaban ya. Siap. Selanjutnya Pak Kaban mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kami menutup Pak Kaban. Silakan Pak Kaban, mungkin ada yang mau disampaikan dalam forum ini. Saya pikir cukup Pak, terima kasih banyak Kemendagri telah memfasilitasi ini dan terima kasih acara ini telah berlangsung lancar. Kami mungkin berharap dari masukan-masukan tersebut dan kami menunggu tindak lanjutnya. Demikian Pak. Baik Pak Kaban, terima kasih Pak Kaban. Kalau begitu kami mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintahan Provinsi DKI yang dalam segala kondisi tetap juga mencoba mengikuti segala tahapan manajemen pemerintahan kita pada saat ini, salah satunya adalah kaitan dengan fasilitasi RKPD. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya. DKI sudah menyelesaikan rancangan akhir RKPD-nya, tinggal penyempurnaan sedikit lagi nanti. Dan kami berharap, mari kita bersama-sama berharap rancangan RKPD ini nantinya bisa diperkadakan, nanti bisa di KUA PPAS-kan dan diterjemahkan menjadi APBD dan dioperasionalkan dan bermanfaat bagi masyarakat DKI. Mari kita berharap bersama apa yang kita lakukan ini hari ini juga akan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta kira-kira secara khususnya. Selanjutnya kami mewakili pimpinan izin mohon maaf atas keterbatasan kami yang hari ini coba memandu diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini seperti saya katakan tadi betul-betul bermanfaatlah untuk DKI. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman jajaran SUPD yang selalu aktif membantu kami untuk kita sama-sama melakukan pembinaan kepada daerah pada saat ini terkait dengan dokumen RKPD. Dan selanjutnya kita selalu berharap teman-teman SUPD kita bersama-sama terus melakukan pembinaan kepada teman-teman daerah seluruh Indonesia. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih keseluruhannya dan dengan saat ini menyatakan rapat fasilitasi rancangan RKPD Provinsi DKI berakhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kaban. Terima kasih Pak Wakil kita semua, Bapak sekalian. Terima kasih Pak. Ini ada pantun Pak terakhir. Oh silakan Pak, pantunnya Pak dari DKI. Silakan pantunnya Pak. Dari Syaun. Alhamdulillah berbalas pantun Pak Kaban. Sakit demam sejak kemarin sampai terasa sakit kepala. Terima kasih para hadirin telah berkenan menyampaikan masukannya. Mantap. Mantap Pak Kaban, terima kasih. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir, semoga masukannya dapat segera kami revisi. Iya. Terima kasih Pak Kaban, makasih Pak Kaban. Terima kasih. Izin Pak Kaban. Ya, izin. Waalaikumsalam. Izin Pak Kaban, Pak Waka.